Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqan wa 'amalan salihan wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Mu'minah yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga di pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita teruskan dengan saling nasihat menasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian Islam tematik pagi hari ini kita akan membahas tentang 23 hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setiap mukmin tentunya sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap mukmin tentunya akan berusaha untuk bisa melaksanakan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perkataan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Semakin kuat keimanan seseorang, maka akan semakin besar tekad dan semangatnya untuk bisa melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua amal soleh dan kebaikan itu semuanya adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan umur kita ini terbatas, sementara banyak syariat yang harus kita kerjakan, maka di antara pilihan cerdas dan yang terbaik adalah kita fokus melakukan hal-hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun umur kita ini terbatas, kita mampu mengisinya dengan hal-hal yang betul-betul sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memaksimalkan pemanfaatan umur kita ini. Kalau di sini kita katakan ada 23 hal yang paling dicintai oleh Allah, ini tidak bermaksud untuk membatasi. Karena sesungguhnya kalau bicara hal-hal yang paling dicintai oleh Allah, itu tentunya amat sangat banyak sekali. Jadi 23 hal ini lebih bersifat untuk memberikan contoh. Kita berikan contoh 23 hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita mulai dari hal pertama. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Ini didasarkan kepada sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ahabbul a'mal ilallah as-salatu liwaqtiha, thumma birrul walidaini, thummal jihadu fi sabilillah. Yang artinya bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang pertama adalah as-salatu liwaqtiha, salat pada waktunya. Yang dimaksudkan dengan salat pada waktunya dijelaskan pada hadis yang lain adalah as-salatu fi awwali waqtiha, melaksanakan sholat pada awal waktunya. Karena sesungguhnya
Salat yang 5 waktu itu telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman mawquta, dan waktunya itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diperintahkan untuk melaksanakan pada waktunya dan diusahakan pada awal waktunya. Dan cara yang termudah untuk bisa melaksanakan sholat pada awal waktunya tentunya dengan sholat berjamaah. Karena jarak antara azan sama iqamah itu kan antara 5, 10 sampai 15 menit. Kemudian kita melaksanakan sholat. Artinya ketika kita melaksanakan sholat dengan berjamaah, berarti kita dapat 2 keutamaan. Keutamaan sholat pada awal waktunya dan juga keutamaan sholat dengan berjamaah. Itu cara agar kita bisa senantiasa melaksanakan sholat pada awal waktunya, dan itu adalah hal pertama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Baik ketika keduanya masih hidup ataupun keduanya sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua apabila keduanya masih hidup? Ya, di antaranya pertama tentu dengan mentaati keduanya selama perintahnya itu baik dan tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian berbicara dengan keduanya dengan lemah lembut dan dengan perkataan yang sopan. Kemudian juga membantu untuk meringankan pekerjaan kedua orang tua. Juga senantiasa mendoakan keduanya. Mendoakan kepada keduanya agar diberi kesehatan, umur panjang, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Itu di antara doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah ketika kedua orang tua kita masih hidup. Adapun ketika keduanya sudah meninggal dunia, maka di antara cara berbakti kepada keduanya adalah dengan memohonkan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Kemudian melaksanakan apa yang menjadi wasiat ataupun pesan daripada keduanya, selama pesan itu adalah baik. Dan juga dengan menyambung silaturahmi atau hubungan baik dengan teman-teman baik kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, agar tidak putus hubungan dengan mereka. Atau dengan bersedekah, berinfak di atas namakan keduanya. Dan tentunya masih banyak hal-hal lain yang bisa kita kerjakan sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita, baik ketika keduanya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad artinya berjuang. Berjuang di jalan Allah ini punya makna yang sangat luas dan juga bersifat kondisional. Apabila jihad fi sabilillah dilaksanakan pada suasana perang, maka ya artinya berperang di jalan Allah. Tetapi ketika jihad fi sabilillah dalam kondisi aman seperti sekarang ini, maka maknanya sangat luas. Ada jihad siasi, jihad di bidang politik. Tentunya ini bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang punya pangkat dan jabatan, atau juga oleh para anggota dewan. Sebetulnya mereka bisa melakukan jihad siasi. Bagaimana mereka membuat dan mensahkan undang-undang yang betul-betul pro kepada rakyat, bukan pro kepada para oligarki atau penguasa yang zalim. Sebetulnya itu yang bisa mereka lakukan lewat jihad
sia-sia karena mereka punya kekuatan untuk hal itu. Bukan malah mendukung programnya mereka dengan menindas rakyatnya sendiri. Jihad sia-sia. Jihad lewat jalan politik. Ada jihad tarbawi. Jihad di bidang pendidikan. Bagaimana caranya ikut mencerdaskan anak bangsa. Sehingga kualitas pendidikan, terutama di negara kita ini, semakin tahun semakin baik. Tidak seperti yang kita saksikan pada saat sekarang ini, yang kita lihat nampaknya kurang pas. Maka perlu adanya jihad tarbawi. Jihad di bidang pendidikan dalam rangka untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Ada lagi jihad iktisadi, jihad di bidang perekonomian. Bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat ini agar mereka bisa hidup layak dan berkecukupan, tidak hidup di bawah garis kemiskinan. Karena seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kadal faqru an yakuna kufran, bahwa kefakiran itu bisa mendekatkan orang kepada kekafiran. Banyak saudara kita yang pindah agama gara-gara mereka miskin, sehingga dengan bantuan beras, Indomie, minyak goreng, mereka rela untuk menukar akidah mereka. Gara-gara apa? Mereka hidup dalam kemiskinan. Maka perlu adanya jihad iktisadi. Bagaimana mengangkat perekonomian umat ini agar mereka bisa hidup layak dan berkecukupan. Ada juga jihad di bidang dakwah. Baik dakwah bilisan, dengan lisan, atau bilhal, dengan perbuatan. Jadi kita katakan bahwa jihad fisabilillah itu punya makna yang sangat luas dan juga bersifat kondisional. Apapun bentuknya, maka berjuang di jalan Allah termasuk di antara hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, yang keempat adalah al-imanu billah, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ahabul amalilallah al-imanu billah wastumma silatur rahimi summal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Yang artinya bahwa di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hubungan yang erat antara iman dan amal. Keduanya bisa diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena iman itu adalah landasan kita dalam beramal. Amal apapun kalau tidak didasari oleh keimanan, maka akan sia-sia. Dan amal itu adalah bukti dari adanya keimanan. Karena iman itu butuh kepada pembuktian. Dan bukti daripada keimanan adalah adanya amal. Jadi antara keduanya itu saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang kelima adalah silaturahim. Menyambung tali hubungan, kekeluargaan, kekerabatan. Terkait dengan masalah silaturahmi ini, tentunya banyak keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang gemar melakukan silaturahmi. Di antaranya yang pertama adalah bahwa Allah akan menyambung hubungannya kepada orang yang mau menyambung tali silaturahim.
Artinya Allah akan memutus hubungannya kepada orang yang memutus tali hubungan silaturahmi. Ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ar-rahimu muta'alliqatun bis sama. Bahwa rahim itu tergantung, kalau tidak salah, tahtal arsy, bukan bis sama ya. Tergantung di bawah arsy. Taqul kemudian mengatakan, man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Barang siapa yang menyambung hubungan denganku, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutus hubungan denganku, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Kemudian yang kedua, keutamaan daripada silaturahmi, ya, sebuah hadis yang sudah sering kita dengar, ya, man ahabba an yubassata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Ya. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, falyasil rahimah. Maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga, bahwa silaturahmi ini di antara hal yang akan memudahkan seseorang masuk ke dalam surga. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dulluni ala amalin yudkhiluni al-jannah." Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Maka kata Rasulullah, tu'minu billahi wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasilur rahim. Yang pertama, hendaknya kamu beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Kamu mendirikan sholat, kamu membayar zakat, wa tasilur rahim, dan kamu menyambung tali silaturahim. Itulah di antara keutamaan daripada silaturahim, dan silaturahim termasuk di antara hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kalau kita ditanya, manakah yang lebih mudah di antara keduanya? Antara memerintahkan kepada yang ma'ruf ataukah mencegah dari yang munkar? Maka tentunya kita sepakat, mencegah dari kemungkaran itu jauh lebih berat daripada memerintahkan kepada yang ma'ruf. Setiap orang bisa memerintahkan kepada yang ma'ruf, tetapi tidak semua orang bisa mencegah dari kemungkaran. Karena untuk mencegah dari kemungkaran itu resikonya besar. Katakanlah dia seorang bawahan, berani melakukan nahi mungkar kepada atasannya. Kalau atasannya tidak terima, bisa dicopot itu jabatannya. Karena merasa tersinggung, dicopot jabatan bawahnya itu. Gara-gara dia melakukan nahi mungkar. Apalagi berani nahi mungkar kepada penguasa yang zalim, alamannya jelas. Kalau tidak masuk penjara, ya akan dimatikan, akan dibunuh. Jadi memang lebih berat mencegah dari kemungkaran ketimbang memerintah kepada yang ma'ruf. Tapi kedua-duanya harus ditegakkan. Harus ada yang perintah kepada yang ma'ruf, juga ada yang mencegah dari kemungkaran. Dan yang pasti, amar ma'ruf nahi mungkar juga termasuk di antara hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kemudian yang ketujuh adalah continue dalam melakukan ketaatan. Continue artinya terus-menerus. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Yang artinya bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha. Amalan yang dikerjakan secara dawam,
secara terus-menerus. Wa in qalla, meskipun sedikit. Sedikit tapi continue itu lebih baik daripada banyak tapi tidak continue. Katakanlah kita bisa baca Quran setiap malamnya hanya seperempat juz misalnya, hanya 5 halaman. Tapi kalau itu kita lakukan rutin tiap malam, itu jauh lebih baik ketimbang sekali baca 5-10 juz, kemudian lama tidak pernah baca Quran lagi. Begitupun dengan amalan-amalan yang lain. Jadi termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah ketika kita melakukan amalan itu rutin, terus-menerus. Wa in qalla, meskipun amalan itu sedikit tidak banyak. Kemudian yang kedelapan adalah puasa dan sholatnya Nabi Dawud alaihissalam. Ini berdasarkan sabda Rasulullah, ahabbus siyam ilallahi siyamu Dawud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Dawud, di mana Nabi Dawud adalah sehari berpuasa dan sehari berbuka. Jadi selang-seling. Kalau hari ini berpuasa, maka besok tidak berpuasa, begitu seterusnya. Terkait dengan masalah ini tentunya dikaitkan dengan istitoah, kesanggupan. Bagi yang sanggup, itu bagus. Tapi bagi yang tidak sanggup, apalagi dia seorang pekerja keras, ya jangan memaksakan diri. Nanti akan memberatkan fisiknya. Ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, cukup bagi kalian untuk melaksanakan puasa sunnah 3 hari dalam sebulan. Yaitu puasa Ayyamil Bid. Itu nilainya sama dengan puasa 1 bulan. Karena setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Jadi kalau orang bisa puasa sunnah sebulan 3 kali, itu sama dengan puasa 30 hari. Kalau itu rutin dilakukan sepanjang hidupnya, ya berarti sama dengan semudar dia puasa sepanjang masa. Nah, sahabat ini merasa masih kurang. Wahai Rasulullah, saya masih kuat. Ya silahkan tambahkan dengan puasa sunnah yang lainnya. Tambah Senin Kemis ataupun yang lainnya. Tapi ini masih maksa. Saya lebih kuat daripada itu, wahai Rasulullah. Ya sudah, silahkan kamu berpuasa dengan puasanya Nabi Dawud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Tapi dia ngotot, saya masih kuat daripada itu Rasulullah. Nabi mengatakan tidak ada lagi puasa sunnah yang lebih baik daripada puasanya Nabi Dawud. Itu paling puncak. Adapun shaumud dahri, puasa terus tidak pernah berbuka, itu haram hukumnya. Maka berbicara tentang puasa sunnah yang terbaik adalah puasanya Nabi Dawud. Saya katakan bagi yang mampu, jangan dipaksakan. Karena orang ini ternyata ketika sudah tua dia menyesal dengan mengatakan, kenapa dulu saya tidak mengikuti anjuran Rasulullah dengan cukup berpuasa 3 hari dalam sebulan. Saya paksakan dan ternyata setelah tua dia sakit-sakitan. Karena sebetulnya dia tidak mampu, tapi dia paksakan dengan memperbanyak puasa. Akhirnya setelah tua dia menyesal. Kenapa dulu saya tidak mengikuti anjuran Rasul dan memaksakan diri untuk banyak berpuasa. Jadi saya katakan, masalah puasa sunnah ini kita harus mengukur kemampuan masing-masing. Tapi kalau bicara puasa yang terbaik, puasa sunnah adalah puasanya Nabi Dawud. Kemudian wa ahabbus sholati ilallah sholatu Dawud, dan sholat yang paling dicintai oleh Allah adalah sholatnya Nabi Dawud. Bagaimana sholatnya Nabi Dawud? Dikatakan kana yanamu nisfal laili, adalah Nabi Dawud itu tidur setengah malam. Wa yaqumu thulutsahu, kemudian bangun untuk sholat sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, kemudian tidur lagi 1/6-nya. Itu
salat yang paling dicintai oleh Allah adalah sebagaimana salat yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Ya mas sekalian, kemudian yang kesembilan adalah memperbanyak tangan yang mengambil makanan. Dasarnya adalah sabda Rasulullah, ahabbut ta'am ilallah ma kathurat alaihi al-aidi. Makanan yang paling dicintai oleh Allah adalah makanan yang paling banyak disentuh oleh banyak tangan. Artinya apa? Makan bersama-sama. Kalau dikatakan banyak disentuh oleh tangan, maka tidak mungkin makannya pakai piring. Kalau piring ya paling seorang maksimal 2 orang. Makan bersama-sama pakai nampan yang besar. Kalau kita bahasanya besi ya. Kan itu kan biasanya minimal untuk 5 orang ya. Atau bisa lebih dari itu. Satu besi itu bisa untuk 10 orang. Maka itu adalah yang terbaik. Memperbanyak tangan yang mengambil makanan. Dan itu termasuk sunnah Rasulullah. Ya. Dan dimaknai juga makannya langsung dengan menggunakan tangan, tidak menggunakan sendok ataupun garpu. Karena itu diantara sunnah Rasulullah. Jadi makan secara berjamaah. Ada sholat berjamaah juga yang baik adalah makan dengan berjamaah. Makan secara bersama-sama dalam satu nampan langsung menggunakan tangan ya, tidak menggunakan peralatan apakah sendok, garpu atau yang lainnya. Itu makna memperbanyak tangan yang mengambil makanan. Jadi makanan yang terbaik adalah makanan yang dimakan secara bersama-sama oleh banyak orang. Kemudian yang ke-10 adalah akhlak yang baik. Sabda Rasulullah, ahabbu ibadillah ilallahi ahsanuhum khuluqa. Di antara hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling baik akhlaknya. Baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sama manusia, atau akhlak kepada makhluk Allah yang lainnya. Apakah binatang atau juga tumbuh-tumbuhan. Yang paling baik akhlaknya. Dan adalah Rasulullah teladan yang terbaik buat kita bersama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian semuanya uswah hasanah. Suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah. Termasuk dalam masalah akhlak. Bahkan Allah langsung memuji Nabi kita Muhammad dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul berada dalam akhlak yang tinggi. Maka kalau kita ingin menjadikan model dalam masalah akhlak, maka jadikanlah Rasulullah sebagai teladan buat kita bersama. Dan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah adalah sesuatu yaitu berupa al-akhlakul karimah. Orang yang memiliki akhlak yang mulia. Jamaah sekalian, kemudian yang ke-11 dan berikutnya ini berkaitan dengan manusia-manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 adalah memberi manfaat kepada orang lain. Ini dasarnya adalah sabda Rasulullah, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah, jadilah orang yang bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Dengan apa? Ya, dengan apa yang kita punya. Kalau kita punya ilmu, berikan
ilmu kita kepada orang lain. Kalau kita punya tenaga, berikan tenaga kita untuk membantu orang lain. Kalau kita punya harta, gunakan harta kita untuk membantu orang lain. Kita hanya punya ide, gagasan, sampaikan kepada orang lain. Jadi, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya dengan apa yang dia miliki. Kemudian yang ke-12 adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati kaum muslimin. Ini dasarnya sabda Rasulullah, wa habbul a'ma illallahi azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim. Artinya bahwa di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sururun, kegembiraan tudkhiluhu ala muslim, yang engkau masukkan, yang engkau berikan kepada seorang muslim. Kita membuat orang lain bahagia. Itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk membahagiakan orang lain tidak selamanya harus dengan memberikan uang. Memang itu diantaranya. Ketika orang itu butuh bantuan uang, kita memberinya uang, tentu itu akan merupakan kebahagiaan baginya. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya uang? Kita tetap bisa memberikan kegembiraan kepada orang lain. Di antaranya dengan ad-tabassum, dengan senyuman. Nabi bersabda, tabassumuka ala akhika biha shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu merupakan sedekah. Jadi apapun yang kita berikan kepada orang lain, tidak mesti berupa harta, selama itu bisa membuat orang lain bahagia, senang, itu termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Kegembiraan yang engkau berikan kepada muslim itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-13 adalah menghilangkan kesulitan. Lanjutan daripada hadis di atas adalah au takshifu anhu kurbatan. Jadi masih berkaitan dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama itu adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain, kepada seorang muslim, atau menghilangkan kesulitannya. Saudara kita kesulitan dalam bidang keuangan, maka cara menghilangkan kesulitannya ya kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Saudara kita membutuhkan pekerjaan dan kita punya, kita berikan. Berarti menghilangkan kesulitan yang dihadapi oleh saudara kita itu. Jadi menghilangkan kesusahan, kesulitan orang lain itu juga termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kewajiban kita adalah untuk saling tolong-menolong ya dalam kebaikan dan takwa, bukan dalam permusuhan. Kemudian yang keempat adalah melunasi hutang orang yang punya hutang. Ini juga merupakan kelanjutan dari hadis di atas. Yang pertama tadi apa? Memasukkan kegembiraan kepada seorang muslim, kemudian menghilangkan kesusahan, au taqdhi an hudainan, atau engkau membayarkan hutangnya. Tetapi yang perlu kita garis bawah di sini, tentunya ketika saudara kita ini hutang untuk satu kebutuhan yang primer, kebutuhan yang pokok. Ya, saudara kita punya hutang. Hutangnya untuk beli makanan. Itu kan kebutuhan primer. Nah, ketika kita melunasi hutang dia, itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup hutangnya. Dia hutang kepada temannya 100.000 untuk beli beras sama lauknya. Dia tidak bisa bayar, kita bayarin.
Maka saya katakan di sini tentunya untuk hutang untuk kebutuhan primer. Bukan hutang untuk kebutuhan sekunder apalagi tersier. Dia punya hutang apa? Kredit mobil, enggak usah kita bantu. Kredit rumah mewah, enggak perlu kita bantu. Dia enggak mampu kok dipaksakan. Saya katakan wa taqdi an hudainan. Membayarkan hutang saudara yang punya hutang ini untuk hutang yang bersifat primer, yang pokok. Yang sekunder apalagi tersier enggak usah kita bantu itu. Karena dia hutang untuk gaya-gayanan itu. Padahal dia tidak mampu. Gitu. Ya. Jadi termasuk amalan yang dicintai oleh Allah adalah dengan melunasi hutang orang yang punya hutang. Kemudian yang ke-15 adalah memberi makan orang yang kelaparan. Ini juga masih berkaitan dengan hadis yang sebelumnya. Wa habul a'mal lillahi azza wa jalla sururun tudkhilu ala muslim au takshifu anhu qurbatan au taqdi anhu dainan. Kemudian yang keempat adalah au tadrudu an hujuan. Menolak darinya kelaparan. Ya, berarti memberi makan kepada orang yang kelaparan. Tahu ada saudara kita yang kelaparan, ya, kita kasih makan untuk menghilangkan kelaparannya. Itu juga termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelanjutan daripada hadis ini adalah dikatakan wala an amshi ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'taqifa fil masjidi syahran. Ya. Dan saya, kata Nabi, memenuhi hajat saudaraku muslim, maka itu lebih aku cintai daripada saya beriktikaf di dalam masjid selama 1 bulan. Kata Nabi, kalau saya bisa memenuhi apa yang menjadi hajat kebutuhan saudaraku muslim, saudara kita kan punya banyak kebutuhan. Ketika kita bisa memenuhi apa yang menjadi hajat dan kebutuhannya, kata Nabi, itu lebih aku sukai daripada melakukan iktikaf di masjid selama 1 bulan. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Dan barang siapa yang bisa menahan amarahnya, maka Allah akan menutup aib-aibnya. Aurat berarti aib. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya, maka Allah akan menutup aib-aibnya. Wa man kadhama ghaidan walau syaa ayyumdiyahu amdahu. Dan barang siapa yang bisa menahan emosinya, padahal kalau dia bisa, maka dia bisa melampiaskan emosinya itu. Apa balasannya? Mala Allahu qalbahu ridhan yaumal qiyamah. Maka Allah akan memenuhi hatinya dengan keridhaan kelak pada hari kiamat. Wa man masya ma'a akhil muslim fi hajatihi hatta yuthbitaha lahu. Dan barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya yang muslim sampai betul-betul hajatnya itu bisa terpenuhi, maka asbatallahu ta'ala qadamahu yauma tazilul aqdam. Maka Allah akan meneguhkan kakinya pada hari di mana banyak kaki-kaki yang tergelincir masuk ke dalam api neraka. Ya, ketika orang bisa memenuhi apa yang menjadi hajat kebutuhan saudaranya sampai betul-betul hajatnya terpenuhi, maka Allah akan mengokohkan kakinya pada hari di mana banyak orang-orang yang ketika melewati sirat itu tergelincir, akhirnya masuk ke dalam api neraka. Wa inna su'al khuluqi
La yufsidul amala kama yufsidul khallu al-asala. Dan sesungguhnya akhlak yang tidak baik itu bisa merusakkan amalan dengan gambaran seperti cokak yang merusakkan al-asal madu. Begitu gambarannya. Bagaimana rasanya madu campur cokak? Otomatis nggak karuan. Madunya bisa hilang, kalah dengan cokaknya. Itu gambaran bagaimana akhlak yang buruk itu bisa merusakkan amalan seseorang. Ya, jadi itulah kelanjutan daripada hadis yang menjelaskan keutamaan daripada memberi makan kepada orang yang kelaparan, dan itu bagian dari amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-16 adalah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan sabda Rasulullah, ahabul a'mailallah antamuta walisanuka radbun min dzikrillah. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah engkau meninggal dunia dalam keadaan lisanmu basah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa zikir kepada Allah itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah secara etimologi ya artinya ingat kepada Allah. Tetapi secara terminologi, zikrullah itu artinya segala sesuatu yang bisa menjadikan seseorang itu ingat kepada Allah. Maka bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, atau kontemplasi, perenungan. Dan juga bisa menyadarkan seseorang itu bahwa dirinya adalah makhluk ciptaan Allah yang punya tugas untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan juga bisa membuat orang itu tersadar untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Jadi itulah 3 unsur yang ada pada zikrullah. Secara terminologi ataupun istilahnya begitu. Kemudian yang ke-17 adalah perkataan subhanallah wa bihamdih. Sesuai dengan sabda Rasulullah, ahabul kalam ilallah an yaqulal abdu subhanallah wa bihamdih. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah ketika seorang hamba mengatakan subhanallah wa bihamdih. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdih, dan dengan memujinya. Atau zikir yang biasa kita dengar dan kita lakukan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu tentunya lebih utama lagi. Terkait dengan zikir ini, Nabi mengatakan kalimatani habibatani lirrahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah. Ringan untuk diucapkan lewat lisan, tetapi berat dalam timbangan amal, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Jadi kalimat yang pertama subhanallah wa bihamdih, yang kedua subhanallahil azim. Itu 2 kata yang paling dicintai oleh Allah, ringan diucapkan lewat lisan, tetapi berat dalam timbangan amal. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kemudian yang ke-18 perkataan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ini berkaitan dengan lafaz-lafaz zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Nabi kita bersabda, ahabul kalam ilallah ta'ala arba'. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala arba', ada 4. Pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah,
kemudian wala ilaha illallah, kemudian wallahu akbar. La yadhurruka bi ayyihinna bada'ta. Dan tidak mengapa bagimu dengan yang mana kamu mengawalinya. Yang penting 4 itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berarti di sini kita mengawalinya dengan subhanallah. Kalau diawali dengan alhamdulillah tidak masalah. Kata Nabi, kamu mengawalinya dengan yang manapun itu tidak masalah. Mau dibalik, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar, enggak apa-apa. Atau la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah, enggak masalah. Yang penting 4 kalimat itu. Manapun yang kamu dulukan itu enggak masalah. Itu termasuk lafaz-lafaz zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-19 adalah perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Ini berat. Sabda Rasulullah, ahabbul jihad ilallah kalimatul haqqi tuqalu lima min jairin. Jadi jihad kepada Allah, jihad di jalan Allah yang paling dicintai adalah mengucapkan kalimat yang hak di hadapan seorang penguasa yang zalim. Ini berat. Kalau ada seseorang berani mengkritik penguasa yang zalim, maka alamatnya jelas. Kalau tidak masuk penjara akan dibunuh itu. Maka ini termasuk jihad yang paling berat. Berani mengungkapkan kebenaran, berani mengkritik kepada penguasa yang zalim. Kita lihat berapa banyak orang yang masuk bui karena dia vokal, menyuarakan kebenaran. Berapa banyak orang yang tiba-tiba hilang, tidak tahu di mana rimbanya. Ya kan, gara-gara dia menyuarakan kebenaran. Ya. Kemudian yang ke-20 adalah berbicara benar. Sabda Rasulullah, ahabul hadis ilayya asdaquhu. Jadi perkataan yang paling aku cintai adalah perkataan yang paling benar. Berarti tidak pernah berbohong. Ya, karena di antara ciri orang munafik adalah apabila dia berkata maka dia bohong. Ya. Maka termasuk hal yang paling dicintai oleh Allah ketika orang itu berbicara, maka dia berbicara dengan benar, tidak ada kebohongan di dalamnya. Kemudian yang ke-21 adalah al-hanifiyah as-samhah. Sabda Rasulullah, ahabbul adyan ilallah ta'ala al-hanafiyatus samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang al-hanifiyah, artinya yang lurus. Wasamhah, yang mudah. Itulah agama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang lurus, kemudian as-samhah, mudah. Tetapi jangan dipermudah. Islam itu mudah, tetapi jangan dipermudah. Bagaimana anak mudah? Orang sholat harus berdiri. Tidak bisa, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Tidak bisa berbaring, ya disolati, alias meninggal dunia. Kan begitu. Orang harus berpuasa, karena bepergian boleh berbuka. Itu kan kemudahan dalam agama Islam, tapi jangan dipermudah. Jadi agama Islam adalah agama yang lurus dan agama yang mudah, tetapi jangan dipermudah. Kemudian yang ke-22, ini berkaitan dengan tempat yang paling dicintai oleh Allah. Sabda Rasulullah, ahabul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar. Karena di masjid tempatnya orang sholat, tempatnya orang baca Quran, tempatnya orang zikir. Di pasar tempatnya orang berbohong, tempatnya orang berlaku curang, tempatnya orang menipu, melakukan sumpah palsu di pasar. Ya, maka tempat yang paling Allah cinta dalam masjid dan yang paling dibenci adalah pasar. Kemudian yang terakhir, yang ke-23, ini berkaitan dengan nama-nama yang paling dicintai oleh Allah, yaitu seorang
memberikan nama kepada anaknya dengan Abdullah ataupun Abdurrahman. Ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Ya, nama-nama yang paling dicintai Allah adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Ya, meskipun kita boleh memberikan nama dengan nama yang lainnya, tapi yang pasti usahakan ya nama itu mengandung doa. Ya kan? Kalau sekarang ini kan nama ini kadang untuk gagah-gagahan. Kalau dulu orang nama paling satu kata, maksimal dua kan? Abdullah dua, Abdun sama Allah. Abdurrahman dua kan? Abdun sama Ar-Rahman. Sekarang banyak anak yang kadang namanya itu sampai 5 suku kata. Ya kan? Sampai panjang itu. Sehingga kita bingung ini manggilnya pakai yang mana ini? Yang suku kata pertama, kedua, ketiga, atau yang kelima. Jadi bingung. Jadi semuanya dimasukkan. Dan kadang tidak punya arti tapi enak didengar oleh telinga. Kan begitu. Nah seringkali yang untuk perempuan itu ciri mu'anasnya dihilangkan. Ya kan? Harusnya Samiroh, jadi Samira. Padahal tak marbuta itu kan ciri perempuan kan? Samiroh jadinya Samira. Memang enak didengar Samira daripada Samiroh. Khadijah jadi Khadijah. Nah, tak marbutanya dihilangkan. Padahal itu ciri perempuannya di situ. Ya kan? Anissa jadi Anissa. Itu jelas tidak sesuai dengan kaidah Arab yang sebenarnya. Jadi ciri kewanitaannya malah hilang demi untuk sebuah ya sesuatu yang lebih keren, lebih enak didengar telinga, ya, sehingga kadang merubah kaidah bahasa. Ya. Tetapi kata Nabi, di antara sekian nama yang paling Allah cintai adalah ketika seseorang itu bernama Abdullah dan Abdurrahman. Barangkali itulah jamaah sekalian yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Tadi kita katakan 23 itu tidak untuk membatasi, tapi untuk sekedar memberikan contoh di antara hal-hal baik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu memahaminya dan mampu mengamalkannya sehingga kita mengamalkan apa-apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita akhiri taklim kita dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'aman kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wa la mu'siran illa yasartah wa la dhalan illa hadaitah wala ghaiban ila radattah wala hajatan min hawaij dunya hiya la qarida wala fiha salah illa antana ala qada'iha wa yassartaha lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wala taj'al fina wala ma'na syaqin wala mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam'al mubarak fi hadzal makanil mubarak illa bidhanbin maghfur wa 'aibin masrur wa 'amalin mutaqabbalin mabrur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal mani wal ata wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.